Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Niko pimpin doanya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Dengarkan baik-baik. Aprilia Nisa hadir ya, Diva Mediva hadir, Mita Lestari hadir, Niko Sanjaya hadir ya, Raihan Pratama hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anak, siapa yang punya hewan peliharaan? Wah, semuanya punya hewan peliharaan ya. Apakah ada yang tahu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Adapun tujuannya yang pertama, siswa mampu memahami apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dan yang kedua, siswa mampu mengklasifikasikan atau mengelompokkan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan. Siapa yang tahu apa itu perkembangbiakan? Ya, silahkan Diva. Nah, benar sekali, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Nah, perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan secara generatif. Apa sih perkembangbiakan secara generatif itu? Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang terjadi karena adanya proses pembuahan, yaitu proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau juga sering disebut sebagai perkembangbiakan secara kawin. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ovipar. Yang kedua, vivipar. Dan yang ketiga, ovovivipar. Nah, siapa yang tahu apa itu ovipar? Silakan, Raihan. Ya, benar sekali. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki puting, dan tidak menyusui anaknya. Nah, contoh dari ovipar yaitu ayam, burung, angsa, lalu apa lagi? Iya benar, kura-kura, dan masih banyak lagi ya. Nah, yang kedua yaitu vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ciri-cirinya yang pertama, memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, memiliki puting, dan menyusui anaknya. Contoh hewan vivipar yaitu seperti sapi, kucing, kerbau, banyak ya. Nah, yang terakhir ada ovovivipar. Siapa yang tahu apa itu ovovivipar? Ya, silahkan April, apa? Betul, ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Nah, contohnya itu ada kadal, platypus, dan ular. Lalu ciri-cirinya hewan yang tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur tetapi masih dalam tubuh induknya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ya. Di sini Ibu mempunyai media pembelajaran Taman Satwa. Nah, di sini terdapat 3 kandang. Kandang yang pertama untuk ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar.
Nah, beberapa hewan di sini akan diklasifikasikan sesuai dengan cara berkembang biaknya. Mari kita masukkan hewan ke kandang yang benar ya. Pertama, di sini ibu mempunyai hewan apa ini? Burung. Burung masuk ke kandang mana ya kira-kira? Ayo Mita, burung masuk kandang mana? Benar, burung masuk ke kandang yang pertama, yaitu kandang ovipar, karena burung berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya ibu mempunyai apa ini? Iya benar, ini adalah gambar kucing. Kucing masuk ke kandang yang benar sekali, masuk ke kandang yang kedua karena kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Selanjutnya ibu mempunyai gambar hewan kadal. Kadal masuk kandang yang mana ya? Ayo Niko, kadal masuk kandang yang mana? Benar sekali, kadal masuk ke kandang yang ketiga karena kadal berkembang biak dengan cara ovovivipar. Nah, selanjutnya ibu mempunyai gambar hewan gajah. Gajah masuk ke kandang yang mana ya kira-kira? Ayo silakan Mita, gajah masuk kandang mana? Benar sekali, gajah masuk ke kandang vivipar bersama kucing. Nah, selanjutnya ada gambar apa lagi ya? Ibu punya gambar platipus. Ayo, platipus masuk kandang mana? Betul sekali, platipus masuk kandang ovovivipar. Nah, di sini masih ada beberapa hewan. Selanjutnya ada apa ya? Bebek. Bebek masuk kandang mana? Benar sekali, bebek masuk ke kandang ovipar bersama dengan burung. Selanjutnya ada hewan apa lagi ya? Nah, selanjutnya ada sapi. Sapi melahirkan. Berarti sapi masuk ke kandang yang kedua, yaitu kandang vivipar bersama gajah dan kucing. Nah, di sini ada ular nih. Ular masuk kandang mana ya? Ayo Diva, ular masuk kandang mana? Benar sekali, ular masuk kandang yang ketiga, yaitu kandang ovovivipar. Dan yang terakhir ada hewan yang sering kalian lihat, sering ada di lingkungan sekitar rumah kalian, yaitu ayam. Ayam masuk ke kandang mana ya? Iya benar sekali, kan. Ayam masuk kandang yang pertama, yaitu kandang ovipar karena ayam bertelur. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baiklah anak-anak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, sebutkan 3 contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, silakan April jawab. Benar sekali April, pintar. Jawabannya ada sapi, kerbau, gajah, kucing, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ayam, bebek, dan angsa berkembang biak dengan cara, ayo siapa yang tahu dengan cara apa? Ya, silakan Diva jawab. Benar sekali Diva, pintar. Jawabannya ayam, bebek, dan angsa berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan ovovivipar. Silahkan Mita jawab. Iya, benar sekali. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Nah, pertanyaan yang keempat, sebutkan ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Silahkan Niko jawab. Iya, benar sekali Niko, pintar. Ciri-cirinya yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki puting, memiliki daun telinga, dan menyusui anaknya. Dan pertanyaan yang terakhir, sebutkan 3 contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ayo, silahkan.
jawabannya ada ular, platypus, dan kadal. Alhamdulillah kalian sudah memahami materi perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Serta kalian sudah mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah pembelajarannya menyenangkan ya. Baiklah, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau serupa dengan induknya. Perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua cara, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif terdiri dari ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dibaca kembali di rumah ya, dan kerjakan soal-soal latihan. Alangkah baiknya sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Niko pimpin doanya. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.